Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqatul Imam. Kali ini kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-33 dan mohon disimak dan dikaji bersama pada kata mutiara ini, yang mana pada kali ini tetap bahwa yang mensyarahi kitab ini namanya adalah kitab Iqatul Imam, yang mana bahwa kitab ini dikarang oleh seorang yang bernama Ibnu Ajibah. Untuk itu mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu laisa bimahjubin angka idmal mahjubu anta anin nadhari ilaihi id law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahirun wa wal qahiru fawqa ibadihi. Al-haqqu, maka adapun Allah yang maha hak, laisa tiada siapa al-haq itu bimahjubin akan bisa dimahjub angka olehmu. Innamal mahjubu anta. Innamal mahjubu, akan tetapi sesungguhnya yang dimahjub itu anta adalah engkau. Anin nadhari, dari melihat ilaihi kepada Allah. Id law hajabahu syai'un, id karena law hajabahu, andaikan menghijab hu kepada Allah apa syai'un sesuatu, maka jawabnya la satarahu, maka akan bisa menutupi hu kepada Allah apa ma sesuatu. Hajabahu yang menghijab apa mahu kepada Allah. Walau kana lahu satirun, walau kana, dan andaikan ada lahu bagi Allah itu satirun, ada sesuatu yang bisa menutupi, lakana, maka ada liwujudi, terhadap wujudnya Allah itu hasirun, meliputi atau mengepung. Wa kullu hasirin, sedangkan adapun setiap yang mengepung li syai'in, terhadap sesuatu, bahwa maka adapun kul lahu bagi syai' itu qahirun, berarti perkasa. Bahwa padahal Allah lah al-qahiru, zat yang maha perkasa, fauqa ibadihi, di atas hambanya Allah. Apa maksudnya ini? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mungkin bisa dimahjub olehmu, tidak bisa ditutup-tutupi Allah, karena Allah memang sifatnya adalah zahir, sangat zahir. Jadi yang termahjub, yang terhalang itu sesungguhnya bukan Allah, tetapi yang terhalang itu adalah engkau dari bisa memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu adalah al-zahiru huwa zahiru, mempunyai sifat yang sangat zahir, yang sangat tampak sekali, sehingga tidak ada satupun makhluk ini yang bisa memahjub Allah. Tidak ada satupun ciptaan Allah ini yang bisa menutupi atau menghalangi akan sifat zahirnya Allah. Dan andaikan
bahwa Allah tidak tampak itu sesungguhnya bukan Allah yang tidak tampak, tetapi engkaulah yang telah dimahjub oleh Allah dari bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini, andaikan lau hajabau syai'un, kalau ada sesuatu itu bisa memahjub Allah, menutupi Allah, ada yang menghalangi terhadap penampilan Allah, terhadap sifat zahirnya Allah. Ya, kalau ada sesuatu yang bisa menghalangi akan penampilan Allah, pastilah satarahu, pasti akan menutup kepada Allah. Apa ma sesuatu hajabau yang akan menutup mahu kepada Allah. Jadi kalau memang ada sesuatu dari makhluknya Allah itu bisa memahjub akan zahirnya Allah, pasti Allah akan tertutup. Pasti Allah akan tertutup. Ya, pasti Allah akan tertutup oleh sesuatu itu kalau memang bisa. Dan andaikan, ini lagi pengandaian dulu, walau kana, dan andaikan ada lahu bagi Allah apa satirun, ada sesuatu yang bisa menutupi Allah. Kalau ada sesuatu yang bisa menutupi Allah, maka lakana, maka ada liwujudihi, akan wujudnya Allah itu hasirun, akan diliputi. Kalau ada sesuatu yang bisa menutupi Allah, bisa memahjub Allah, berarti ada sesuatu yang bisa meliputi, menguasai, mengepung kepada hakikat Allah atau kepada wujud hakikatnya Allah. Itu andaikan, kan ini andaikan. Andaikan ada itu ya, andaikan ada. Sekali lagi, itlau hajabau syai'un, andaikan ada sesuatu yang mampu memahjub Allah, lasatarahu, pasti Allah akan tertutup oleh sesuatu yang bisa menutupinya. Itu satu, andaikan. Yang kedua, kalau toh ada sesuatu yang mampu menutupi Allah, berarti ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, yang mampu melingkupi, ya, yang mampu mengepung akan wujudnya Allah. Wa kullu hasirin, karena prinsip dasarnya atau rumusnya bahwa wa kullu hasirin, setiap yang bisa mengepung, yang bisa melingkupi li syai'in, terhadap sesuatu, bahwa maka adapun kullu hasir, setiap yang bisa mengepung lahu terhadap sesuatu itu kohirun, berarti perkasa. Berarti kalau ada sesuatu yang bisa mengepung, ya, bisa meliputi Allah, ya, ya, bisa menguasai Allah. Kalau ada sesuatu bisa menguasai Allah, bisa mengepung Allah, maka yang jelas sesuatu itu pasti perkasa. Padahal bahwa adapun Allah itu al-qahiru, zat yang paling perkasa, fauqa ibadihi, di atas para hamba-hambanya Allah. Kultu, saya katakan, al-haqqu ta'ala, adapun al-haq dalam hal ini Allah Ta'ala yang maha luhur Allah, itu muhalun, tidak mungkin, muhal fi haqqihi, pada haknya Allah. Ya, apa al-hijabu, ada hijab. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang mampu menghijab Allah, tidak mungkin. Mustahil, mustahil itu ya sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Mustahil. Fala yahjibu, dan tiada akan memahjub, menghalangi kepada Allah apa syai'un, sesuatu. Artinya apa? Artinya bahwa muhal Allah itu bisa dimahjub, satu. Dan tidak ada sesuatu apapun yang mampu memahjub Allah. Alasannya apa? Li'annahu, karena sesungguhnya Allah
itu dhahara, tampil, tampak siapa Allah, tampak bikulli syai'in pada setiap sesuatu. Wa qabla kulli syai'in, dan sebelum segala sesuatu, wa ba'da kulli syai'in, dan tampak pula setelah segala sesuatu. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang bisa memahjub Allah, sehingga Allah itu tidak tampak atau tidak muncul, itu tidak mungkin. Karena dari sifatnya saja bahwa Allah itu adalah sifatnya dhahir. Dan Allah lah ya yang melahirkan, yang menampakkan segala sesuatu yang tidak tampak sebelumnya. Dan Allah sesungguhnya ya dhahir, tampil Allah pada segala sesuatu, sebelum segala sesuatu dan setelah sesuatu itu Allah selalu tampil. Maka itu fala dhahara ma'ahu, fala dhahara, maka tiada akan tampil, muncul ma'ahu bersama Allah. Kalau Allah itu maha dhahir, maka tentu tidak ada satupun yang bisa muncul bersama Allah. Karena yang lain itu dimunculkan Allah, ditampilkan Allah, didhahirkan Allah. Wala maujuda, dan tidak ada yang maujud fil haqiqati, secara hakiki, siwahu, selain Allah. Jadi selain Allah itu wujudnya atau keberadaannya tidak hakiki. Yang hakiki itu, yang wujud itu hanyalah Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang diwujudkan fil hakiki, adanya itu bersifat hakiki, tidak ada siwahu, selain Allah. Fahuwa, maka adapun Allah, oleh sebab itu fahuwa, maka adapun Allah, laisa, tiada siapa Allah itu bimahjubin, bisa dimahjub angka olehmu. Wa innamal mahjubu, akan tetapi yang termahjub itu anta, adalah engkau. Jadi Allah itu tidak mungkin bisa dimahjub, bisa ditutup, bisa dihalangi akan sifat dhahirnya Allah, bahwa sesungguhnya yang termahjub itu adalah dirimu, wahai manusia. Minan nadhari, dari memandang ilaihi, kepada Allah. Li'tiqadika, karena adanya i'tiqadmu. Nah ini ketidakmampuan engkau atau termahjubnya engkau untuk memandang Allah itu, karena balik i'tiqadika, karena adanya i'tiqadmu, karena adanya keyakinanmu al-ghairiyata, terhadap sesuatu yang bersifat selain Allah. Karena kamu masih meyakini adanya selain Allah. Ada gunung, kamu anggap ada tetangga, ada air, ada langit yang kamu anggap itu ada. Sehingga hal itu, sesuatu yang kamu anggap ada itu akan mempengaruhi terhadap pandangan Anda untuk melihat adanya yang hakiki. Artinya dalam hal ini adalah Allah. Ini pengaruh. Karena adanya i'tiqadmu untuk memunculkan sesuatu yang lain. Wa ta'alluqi qalbika, karena adanya keterkaitan hatimu bil umuril hissiyati, dengan perkara-perkara yang bersifat indrawi. Ini juga pengaruh ya terhadap ketajaman kita untuk mukasyafah kepada Allah. Ini juga pengaruh ya, i'tiqad, mengakui akan adanya yang selain Allah itu juga mempengaruhi terhadap terhadap nadhar kita kepada Allah. Mahjub dan tidak mahjubnya itu juga dipengaruhi faktor itu, termasuk keterkaitan hatimu dengan hal-hal yang bersifat indrawi. Sebab begini, falau ta'allaqa, andaikan mau menta'alluqkan, mau mengaitkan qalbuka, hatimu, bitolabil maula, dengan hanya menuntut, mencari kepada al-maula, sang kekasih, dalam hal ini Allah. Andaikan hatimu itu hanya kamu pautkan, hanya kamu ta'alluqkan, hatimu itu hanya melulu untuk mencari Allah,
Maka wa'akrota, dan tidak hanya itu, tapi kamu juga wa'akrota, dan kamu berpaling bil kulliyati secara keseluruhan an ru'yati siwa, dari melihat sesuatu yang selain Allah. Pasti lanadzorta, pasti engkau akan memandang melihat ila nuril haqi, kepada cahaya hak, cahayanya Allah, satian, dengan sangat cemerlang, sangat terang, cemerlang, fi madhahiril akwani, ada di tempat penampilan-penampilan makhluk. Wasoro, dan jadi apa mas sesuatu, karena yang ada apa ma itu mahjuban, yang telah dimahjub, ya, angka kepadamu. Jadi selama engkau hatimu, ya, kamu hanya manfaatkan, kamu fungsikan, hanya bertaluk, hanya terus nyambung dengan Allah, sementara itu hatimu juga memalingkan dari seluruh perhatianmu terhadap sesuatu yang selain Allah, juga kamu buang, kamu hindarkan. Maka lanadzorta, pasti kamu akan bisa melihat kepada cahayanya Allah yang sangat terang benderang. Di mana itu? Fi madhahiril akwan, di dalam penampilan, di tempat penampilan daripada makhluk. Wasoro, dan ada, dan menjadi apa ma sesuatu, karena yang ada apa ma itu mahjuban, termahjub, angka kepadamu, bil wahmi, dengan karena waham, fi haqqi syuhudi wal ayani, di dalam hak atau kebenaran penyaksian kepada Allah, wal ayani, dan melihat secara nyata kepada Allah. Jadi ketika kamu atau kita sudah kita curahkan hati kita hanya ingin apa? Hanya ingin tertuju kepada Allah, di tempat yang berbeda hati juga berusaha untuk kita palingkan dari segala sesuatu, kita palingkan untuk melihat sesuatu yang selain Allah. Pasti kamu akan bisa melihat cahaya hak dengan cara yang sangat terang, di dalam penampilan daripada makhluk. Wasoro, maka nama juban angka bil wahmi, sehingga jadilah apa yang ada sesuatu yang termahjub kepadamu itu bil wahmi, itu karena waham. Jadi kenapa terjadinya mahjub itu tidak ada lain karena adanya waham, ya, karena adanya waham. Lagi wasoro, maka mahjuban angka bil wahmi fi haqqi syuhudi wal ayani. Wasoro, dan jadi apa ma sesuatu, karena yang ada apa ma itu mahjuban, termahjub, angka kepada kamu, bil wahmi, karena adanya waham. Waham itu artinya adalah ada sesuatu yang sejatinya tidak ada tapi dianggap ada. Itu waham. Jadi dugaan. Adanya waham fi haqqi syuhudi, di dalam haknya menyaksikan wal ayani, dan melihat secara wadah. Maka itu ada sebuah syair mengatakan laqad tajalla makana muhabbi, ya, wal kaunu kulluhu tuyat toyah minni alayya darot, ya, darot kasuusi
Kasun kuusi ya. Darut kuusi mimba di mauti taroni hayya. Ada sebuah syair yang mengatakan lakot tajalla sungguh telah tampak tajalli apa ma sesuatu kahana yang ada, apa ma muhobbi yang disimpan, atau muhobbai yang disimpan. Jadi memang ada sesuatu yang tampak tapi sesuatu itu tersimpan. Wal kaunu kulluhu, wal kaunu adapun alam kulluhu secara keseluruhan itu tuwiyat dilipat. Toya menjadi sebuah lipatan. Jadi alam itu kalau dilipat maka seperti lipatan. Seperti lipatan rokok satu misal ya, atau lipatan kertas begitu. Mini alayya darot kuusi, mini dariku, alayya atasku, dari aku dan kepada aku. Darot itu adalah berkeliling. Apa kuusi, gelas-gelasku, mimba di mauti setelah kematianku, taroni engkau akan melihat aku hayyan yang dalam keadaan hidup. Fannasu maka adapun manusia, kulluhum seluruh dari manusia itu yusyahiduna mereka bisa menyaksikan, ya menyaksikan, wala ya'rifuna tetapi mereka tidak bisa mengerti akan hakikat Allah. Wa kulluhum dan seluruh manusia fil bahri ada di dalam laut. Wala yasturuna dan mereka tidak bisa merasakan bahwa dia ada di dalam laut. Seperti itu keadaan manusia itu ya, yang membuat dia tidak bisa nazar kepada Allah itu karena adanya waham itu tadi. Karena sesungguhnya manusia itu bisa menyaksikan, tetapi dia tidak ngerti. Sesungguhnya manusia itu sudah ada di dalam lautan, tapi dia tidak merasa ada di dalam lautan. Wasami itu dan aku pernah mendengar Syekhona radhiyallahu anhu yaqul, guru kita radhiyallahu anhu yaqulu berkata, wallahi ma hajaban nas anillahi illal wahmah. Demi Allah, mahajab tiada hajabah mahjub annasa kepada manusia anillahi dari Allah illal wahma kecuali waham. Tapi demi Allah sesungguhnya manusia itu termahjub kepada Allah itu tidak ada lain karena faktor waham ini, faktor waham. Jadi bukan karena Allah bersembunyi, tidak. Kalau Allah itu sifatnya kan sangat dohir, sangat tampak, di mana Allah berpenampilan ada pada penampilan daripada makhluknya. Tetapi karena wahamnya begitu kuat yang ada pada diri kita, sehingga itu yang membuat kita tidak bisa memandang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sifat waham. Wal wahmu adapun waham itu sendiri apa itu? Amrun adamiyun, sesuatu yang tidak ada. Artinya la haqiqata lahu, yang tidak hakiki, yang tidak sejati, lahu bagi amrun. Artinya adanya sesuatu itu bukanlah hakiki. Siapa yang dimaksudkan waham itu ya tidak ada lain ya manusia ini yang ya manusia ini yang selalu memandang hatinya itu kepada yang selain Allah, menta'alluqkan hatinya pada sesuatu yang bersifat hisiyah. Itu semua adalah waham, dan itu faktor itulah yang banyak mempengaruhi terhadap qalbiyah manusia
sehingga dia termahjub untuk bisa melihat secara zahir dari penampilan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada makhluknya. Wasayati, dan akan datang lisaihi bagi syekh mahajaba anil haqi, mahajabat tiada, memahjub, mahajabat tiada, memahjubmu, memahjubkanmu anil haqi, dari yang hak. Apa wujudu maujudin ma'hu, wujudnya sesuatu yang diwujudkan ma'hu bersama Allah. Kenapa itla syai'a ma'hu? Karena tidak ada sesuatu pun ma'hu bersama Allah. Wa inna ma hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ahu. Akan tetapi yang menjadikan mahjub, yang menjadikan kamu termahjub anhu kepada Allah, itu tawahum maujudin ma'ahu, adanya dugaan sesuatu yang wujud itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itlau hajabahu? Andaikan hajabahu memahjub, andaikan memahjub hu kepada Allah taala apa sayun, sesuatu hisiyun yang bersifat indrawi, lasatarahu, maka pasti akan menutupi hu kepada Allah apa zalikal hijabu, hijab itu. Ini hampir sama lah penjelasannya dengan yang di atas. Artinya mahajabat, tidak ada satupun yang bisa memahjubmu dari Allah. Apa wujud yang diwujudnya atau wujud yang diwujudkan oleh Allah. Kenapa itla syai'a ma'hu? Karena tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Tetapi yang membuat mahjub kamu itu karena adanya dugaan bahwa ada sesuatu yang diwujudkan itu selalu bersama Allah. Itu yang dugaannya itu. Ya, dugaannya hatimu terhadap ciptaan Allah itu, ya, dugaan akan wujudnya sesuatu yang bersama Allah, itulah yang menjadikan mahjub kamu tidak bisa menyaksikan akan Allah. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa memahjub Allah. Wujud dan diwujudkan itu tidak ada. Karena sesuatu itu tidak pernah bersama Allah. Loh, tiba-tiba kamu selalu mengikutkan sesuatu itu bersama Allah, lah itulah yang menjadikan mahjub pada engkau. Sebab andaikan Allah itu bisa dimahjub oleh sesuatu yang bersifat indrawi, pasti ya pasti hijab itu akan bisa menutupi Allah. Kalau andaikan Allah itu bisa dimaksud oleh sesuatu yang indrawi, maka hijab, tutup itu mampu menutupi Allah. Walau kana lahu satirun hisyun, dan andaikan ada siapa Allah, lahu bagi Allah satirun, ada sesuatu yang menutupi hisyun yang bersifat indrawi. Kalau ada sesuatu yang bersifat indrawi itu bisa menutupi Allah, lakana, maka ada liwujudihi, akan wujudnya Allah itu hasirun, itu dikuasai atau bisa mengepung kepada Allah, bisa meliputi kepada Allah kalau begitu. Karena it muhalun ayasturahu, karena muhal ada sesuatu itu ayasturahu bisa yento bisa menutupi apa sesuatu kepada Allah min jami'il wujuhi, dari seluruh sisi yang ada ini. Muhal dari seluruh sisi yang wujud di alam ini itu mampu menutup Allah Subhanahu wa taala, mampu menutupi atau menghijab Allah. Wala yaksuru, dan tidak akan bisa ya apa jami'ul wujud itu menutupi atau membatasi bukan Allah.
Saya ulangi, lau kana lahu satirun hissiyun, andaikan ada terhadap Allah ada apa sesuatu yang bisa menutupi, yang bersifat indrawi ini bisa menutupi kepada Allah, andaikan ada, maka pasti wujudnya Allah itu akan terbatas. Lakana liwujudi hasirun, pasti penampilan Allah itu akan ada sesuatu yang bisa membatasi Allah. Kalau Allah itu ada sesuatu yang mampu menutupi Allah. Karena itu muhal bahwa ada sesuatu yang bisa menutupi Allah dari seluruh yang ada, seluruh yang wujud, dari sisi manapun, dan tidak ada satupun yang bisa membatasi Allah. Karena itu wa kullu hasirin li syai'in fa walau qahirun. Karena prinsip dasarnya, kata filosofinya, ya, entry point kalau dibuat sebuah kesimpulan bahwa kalau Allah itu bisa dibatasi, bisa ditutupi oleh sesuatu, karena prinsip begini, kalau ada tadi maunya dilepaskan akan adanya sesuatu itu bisa meliputi Allah, membatasi Allah. Itu karena begini, wa kullu hasirin li syai'in fa walau qahirun. Ini wa kullu hasirin, karena seluruh daripada yang membatasi li syai'in terhadap sesuatu, fa huwa, maka adapun kullu hasir, setiap yang bisa membatasi lahu pada syai' itu qahirun, berarti perkasa. Tetapi karena tidak ada satupun, ya, makhluk ini mampu membatasi Allah, menguasai Allah, maka itu tidak mungkin itu terjadi. Yang tidak ada. Tapi andaikan ada, ini kan pengandaian saja, tapi pengandaian yang muhal ini. Andaikan aja, berarti sesuatu itu perkasa. Andaikan ada sesuatu yang mampu membatasi Allah, berarti sesuatu itu kuasa. Sesuatu itu perkasa, hebat itu. Padahal Allah lah yang maha perkasa. Terus kalau Anda kemudian menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu wa kullu hasirin, segala sesuatu yang membatasi terhadap sesuatu itu adalah kuasa, bagaimana dengan Allah? Padahal Allah itu maha kuasa. Tentu tidak bisa. Wa wal qahiru, dan dialah al qahiru, Allah yang maha perkasa, fauqa ibadihi, atas seluruh hamba-hambanya Allah. Aili annahum, maksudnya ayat ini adalah sesungguhnya mereka makhluk itu fi qabdatihi, ada di dalam genggaman Allah, wa tahta tasrifi qudratihi, dan ada di bawah pengaturan kekuasaan Allah, wa takhsisi iradatihi, dan ada di bawah yaitu kendali, ya, ada di bawah pembatasan keinginan Allah, wa masyiatihi, dan kehendak Allah. Sedangkan wal fauqiyat itu, maka ada pun sesuatu yang bersifat fauqiyah, Allah adalah fauqa ibadi, itu ibaratun, sebuah ibarat an rifatil jalali, akan tingginya zat yang maha jalal, yang maha agung, wal mukanati, dan tingginya akan pangkat. Bicara masalah fauqiyah itu menunjukkan makna bahwa fauqiyah itu sebuah ungkapan dari sebuah kemuliaan, keagungan yang sangat tinggi, pangkat yang sangat tinggi. Lal makana, bukan tempat. Maknanya di sini itu bukan tempat, ya, bukan tempat yang punya jarak, ya, yang punya jarak yang bisa dibatasi. Ini maksudnya fauqa ibadi ini, ya. Tetapi lebih maknanya adalah lebih kepada rifatil jalali wal mukanati, kepada tingginya kemuliaan Allah dan tingginya pangkatnya Allah, bukan makan, lal makan, ya, lal makani, bukan tingginya tempat. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan di dalam ungkapan lain itu, as-sultanu fauqal wazir, bahwa sultan itu ada di atas wazir. Artinya bukan di atas itu posisi jaraknya, tidak, tetapi posisi kemuliaannya, posisi pangkatnya, itu yang dimaksudkan. Sama dengan kata-kata wasaitu fauqa abdihi,
yang namanya juragan itu ada di atas hambanya. Ya, artinya bukan jarak di atas seperti orang duduk, hamba ada di bawah, bukan itu, tetapi lebih kepada apa? Lebih kepada pangkat keluhurannya, keagungannya, dan lebih kepada posisinya. Wal maliku, adapun malik, raja itu fauqal mamluk, ada di bawah ya, yang dikuasai. Di bawah maksudnya ya, ada di atas. Malik itu, wal maliku, adapun sang raja itu fauqal mamluk, ada di bawah ada di atas para mamluk. Wa ghairu dzalik, dan lain dari itu semua contoh bisa dibuat. Mimma, dari sesuatu ya, yasbutu ya. Lah itu semua mimma dari sesuatu yasbutu yang bisa menetapkan apa ma al-kibriya, akan kebesaran. Maknanya seperti itu. Wayan fi, dan meniadakan, menafikan sama talhudusi, akan tanda-tanda sesuatu yang baru. Wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala itu alamu, yang jauh lebih memahami dan mengerti terhadap makna ayat. Walamma kana, dan ketika ada apa hijabur ruhi, hijabnya ruh, tutupnya ruh, anil ma'rifati, dari kenal Allah. Amron wahmiyan, itu adalah sesuatu yang bersifat waham. Waham itu sifatnya adamian, yang sifatnya tidak ada. La hakikatan, yang tidak sejati adanya lahu bagi amr. Wa huwa, adapun amr itu mariduha ya, itu mariduha menjadi penyakitnya orang ya. Jadi waham penyakitnya orang, nggak akan waham bi ausofil basyariyati, dengan ditandai atau dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sebab falau sohat, andaikan benar apa ruh, la arafat, pasti akan mengenal apa ruh. Asyara telah memberikan isyarah ila zalika, kepada hal itu, bikauli, dengan dawuhnya musonef tentang sifat-sifat manusia. Saya ulangi, walamma kana hijabul ruh, ketika ruh ini terhijab dari kenal kepada Allah, terhijab oleh amron wahmian, oleh sesuatu yang bersifat waham, di mana waham itu adalah sifatnya adamiyat, sesuatu yang tiada ada. Sesuatu yang tidak ada itu artinya ada, tapi la haqiqatan lahu, adanya tidak ada sejati, hanya bayangan. Wa huwa, maka adapun amron itu mardua, itu mardua, itu maridua ya, menjadi penyakitnya ya, penyakitnya ruh, menjadi penyakitnya ruh, penyakitnya menjadi penyakitnya ruh bi ausofil basyariyati, dengan sifat-sifat yang bersifat kemanusiaan. Sebab falau sohat, andaikan sehat apa ruh, la arafat, maka pasti akan mengenal, masih akan bisa menyaksikan apa ruh. Tentu yang dimaksudkan mengenal dan bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan kajian pada kata mutiara 33 ini bisa menjadi ilmu yang manfaat. Setelah itu kita akan teruskan nanti selanjutnya pada kata mutiara yang ke-34 dengan kaidah ukhruj min ausofi basyariyatika angkuli wasfin munakidin li ubudiyatika litakuna limidail haqqi mujiban wa min hadratihi qoriban. Insyaallah kita bisa lanjutkan kembali, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Wa akhirat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi wasoro makan mahjuban angka bil wahmi fi haqqi syuhudi wal ayani.
Wasoro dan jadi. Apamah sesuatu karena yang ada apamah itu mahjuban termahjub angka kepada kamu bil wahmi karena adanya waham. Waham itu artinya adalah ada sesuatu yang sejatinya tidak ada tapi dianggap ada. Itu waham. Jadi dugaan. Adanya waham fi haqqi syuhudi di dalam haknya menyaksikan walayani dan melihat secara wadah. Maka itu ada sebuah syair mengatakan laqad tajalla makana muhabbi ya wal kaunu kulluhu tuyat toyah minni alayya darot ya darot kasuusi kasun kuusi ya darot kuusi mimba di mauti taroni hayya. Ada sebuah syair yang mengatakan lakot tajalla sungguh telah tampak tajalli apamah sesuatu karena yang ada apamah muhobbi yang disimpan atau muhobbai yang disimpan. Jadi memang ada sesuatu yang tampak tapi sesuatu itu tersimpan. Wal kaunu kulluhu wal kaunu adapun alam kulluhu secara keseluruhan itu tuyat dilipat. Toya menjadi sebuah lipatan. Jadi alam itu kalau dilipat maka seperti lipatan. Seperti lipatan rokok satu misal ya atau lipatan kertas begitu. Mini alayya darot kuusi mini dariku alayya atasku dari aku dan kepada aku. Darot itu adalah berkeliling. Apa kuusi gelas-gelasku mimba di mauti setelah kematianku taroni engkau akan melihat aku hayyan yang dalam keadaan hidup. Fannasu maka adapun manusia kulluhum seluruh dari manusia itu yusyahiduna mereka bisa menyaksikan wala ya'rifuna tetapi mereka tidak bisa mengerti akan hakikat Allah. Wa kulluhum dan seluruh manusia fil bahri ada di dalam laut. Wala yasturuna dan mereka tidak bisa merasakan bahwa dia ada di dalam laut. Seperti itu keadaan manusia itu ya, yang membuat dia tidak bisa nazar kepada Allah itu karena adanya waham itu tadi. Karena sesungguhnya manusia itu bisa menyaksikan, tetapi dia tidak ngerti. Sesungguhnya manusia itu sudah ada di dalam lautan, tapi dia tidak merasa ada di dalam lautan. Wasami itu dan aku pernah mendengar Syekhona radhiyallahu anhu yaqul, guru kita radhiyallahu anhu yaqulu berkata, wallahi ma hajaban nas anillahi illal wahmah. Demi Allah mahajab tiada hajabah mahjub annasa kepada manusia anillahi dari Allah illal wahma kecuali waham. Tapi demi Allah sesungguhnya manusia itu termahjub kepada Allah itu tidak ada lain karena faktor waham ini, faktor waham. Jadi bukan karena Allah bersembunyi, tidak. Kalau Allah itu sifatnya kan sangat dohir,
sangat tampak, di mana Allah berpenampilan ada pada penampilan daripada makhluknya. Tetapi karena wahamnya begitu kuat yang ada pada diri kita, sehingga itu yang membuat kita tidak bisa memandang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sifat waham. Wal wahmu, adapun waham itu sendiri apa itu? Amrun adamiyun, sesuatu yang tidak ada. Artinya la haqiqata lahu, yang tidak hakiki, yang tidak sejati, lahu bagi amrun. Artinya adanya sesuatu itu bukanlah hakiki. Siapa yang dimaksudkan waham itu? Ya tidak ada lain, ya manusia ini yang selalu memandang hatinya itu kepada yang selain Allah, mentalukkan hatinya pada sesuatu yang bersifat hisiyah. Itu semua adalah waham, dan itu faktor itulah yang banyak mempengaruhi terhadap qalbiyah manusia, sehingga dia termahjub untuk bisa melihat secara zahir dari penampilan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada makhluknya. Wasayati, dan akan datang lisaihi bagi syekh, mahajaba anil haqi, mahajabat tiada, memahjub, mahajabat tiada, memahjubkanmu anil haqi, dari yang hak. Apa wujudu maujudin ma'hu, wujudnya sesuatu yang diwujudkan ma'hu bersama Allah. Kenapa itla syai'a ma'hu? Karena tidak ada sesuatu pun ma'hu bersama Allah. Wa inna ma hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ahu. Akan tetapi yang menjadikan mahjub, yang menjadikan kamu termahjub anhu kepada Allah, itu tawahum maujudin ma'ahu, adanya dugaan sesuatu yang wujud itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itlau hajabahu? Andaikan hajabahu memahjub, andaikan memahjub hu kepada Allah taala, apa sayun, sesuatu hisiyun yang bersifat indrawi, lasatarahu, maka pasti akan menutupi hu kepada Allah apa zalikal hijabu, hijab itu. Ini hampir sama lah penjelasannya dengan yang di atas. Artinya mahajabat, tidak ada satupun yang bisa memahjubmu dari Allah. Apa? Wujud yang diwujudnya, atau wujud yang diwujudkan oleh Allah. Kenapa? Itla syai'a ma'hu, karena tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Tetapi yang membuat mahjub kamu itu karena adanya dugaan bahwa ada sesuatu yang diwujudkan itu selalu bersama Allah. Itu yang dugaannya itu, ya, dugaannya hatimu terhadap ciptaan Allah itu, ya, dugaan akan wujudnya sesuatu yang bersama Allah, itulah yang menjadikan mahjub kamu tidak bisa menyaksikan akan Allah. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa memahjub Allah. Wujud dan diwujudkan itu tidak ada. Karena sesuatu itu tidak pernah bersama Allah. Loh, tiba-tiba kamu selalu mengikutkan sesuatu itu bersama Allah, lah itulah yang menjadikan mahjub pada engkau. Sebab andaikan Allah itu bisa dimahjub oleh sesuatu yang bersifat indrawi, pasti hijab itu akan bisa menutupi Allah. Kalau andaikan Allah itu bisa dimaksud oleh sesuatu yang indrawi, maka hijab tutup itu mampu menutupi Allah.
Walau kana lahu satirun hisyun, dan andaikan ada siapa Allah, lahu bagi Allah satirun ada sesuatu yang menutupi, hisyun yang bersifat indrawi. Kalau ada sesuatu yang bersifat indrawi itu bisa menutupi Allah, lakana maka ada liwujudihi akan wujudnya Allah itu hasirun, itu dikuasai atau bisa mengepung kepada Allah, bisa meliputi kepada Allah kalau begitu. Karena it muhalun ayasturahu, karena muhal ada sesuatu itu ayasturahu bisa iyento bisa menutupi apa sesuatu kepada Allah min jami'il wujuhi, dari seluruh sisi yang ada ini. Muhal dari seluruh sisi yang wujud di alam ini itu mampu menutup Allah Subhanahu wa taala, mampu menutupi atau menghijab Allah. Wala yaksuru, dan tidak akan bisa ya apa jami'ul wujud itu menutupi atau membatasi bukan Allah. Saya ulangi, lau kana lahu satirun hisyun, andaikan ada terhadap Allah ada apa sesuatu yang bisa menutupi, yang bersifat indrawi ini bisa menutupi kepada Allah, andaikan ada, maka pasti wujudnya Allah itu akan terbatas. Lakana liwujudi hasirun, pasti penampilan Allah itu akan ada sesuatu yang bisa membatasi Allah. Kalau Allah itu apa? Ada sesuatu yang mampu menutupi Allah. Karena itu muhal bahwa ada sesuatu yang bisa menutupi Allah dari seluruh yang ada, seluruh yang wujud, dari sisi manapun, dan tidak ada satupun yang bisa membatasi Allah. Karena itu wa kullu hasirin li syai'in fa walau qahirun. Karena prinsip dasarnya, kata filosofinya ya, entry point kalau dibuat sebuah kesimpulan bahwa kalau Allah itu bisa dibatasi, bisa ditutupi oleh sesuatu. Karena prinsip begini, kalau ada tadi maunya dilepaskan akan adanya sesuatu itu bisa meliputi Allah, membatasi Allah. Itu karena begini, wa kullu hasirin li syai'in fa walau qahirun. Ini wa kullu hasirin, karena seluruh daripada yang membatasi li syai'in terhadap sesuatu, fa wa maka adapun kullu hasir, setiap yang bisa membatasi lahu pada syai' itu qahirun, berarti perkasa. Tetapi karena tidak ada satu pun ya makhluk ini mampu membatasi Allah, menguasai Allah, maka itu tidak mungkin itu terjadi. Yang tidak ada. Tapi andaikan ada, ini kan pengandaian saja, tapi pengandaian yang muhal ini. Andaikan aja. Berarti sesuatu itu perkasa. Andaikan ada sesuatu yang mampu membatasi Allah, berarti sesuatu itu kuasa. Sesuatu itu perkasa, hebat itu. Padahal Allah lah yang maha perkasa. Terus kalau Anda kemudian menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu wa kullu hasirin, segala sesuatu yang membatasi terhadap sesuatu itu adalah kuasa, bagaimana dengan Allah? Padahal Allah itu maha kuasa. Tentu tidak bisa. Wa wal qahiru, dan dialah al qahiru, Allah yang maha perkasa, fauqa ibadihi, atas seluruh hamba-hambanya Allah. Aili annahu, maksudnya ayat ini adalah sesungguhnya mereka makhluk itu fi qabdatihi, ada di dalam genggaman Allah, wa tahta tasrifi qudratihi, dan ada di bawah pengaturan kekuasaan Allah, wa taksisi iradatihi, dan ada di bawah yaitu kendali ya, ada di bawah apa namanya, pembatasan keinginan Allah, wa masyiatihi, dan kehendak Allah. Sedangkan wal fauqiyat itu, maka ada pun sesuatu yang bersifat fauqiyah, Allah adalah fauqa ibadi, itu ibaratun, sebuah ibarat an rifatil jalali, akan tingginya zat yang maha
yang maha jalal, yang maha agung. Wal mukanati, dan tingginya akan pangkat. Bicara masalah fauqiyah itu menunjukkan makna bahwa fauqiyah itu sebuah ungkapan dari sebuah kemuliaan, keagungan yang sangat tinggi, pangkat yang sangat tinggi. Lal makana bukan tempat. Maknanya di sini itu bukan tempat ya, bukan tempat yang punya jarak ya, yang punya jarak yang bisa dibatasi. Ini maksudnya fauqa ibadi ini ya. Tetapi lebih maknanya adalah lebih kepada rifatil jalali wal mukanati, kepada tingginya kemuliaan Allah dan tingginya pangkatnya Allah. Bukan makan, lal makan ya, lal makani, bukan tingginya tempat. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan di dalam ungkapan lain itu as-sultanu fauqal wazir, bahwa sultan itu ada di atas wazir. Artinya bukan di atas itu posisi jaraknya, tidak, tetapi posisi kemuliaannya, posisi pangkatnya, itu yang dimaksudkan. Sama dengan kata-kata wasaitu fauqa abdi, yang namanya juragan itu ada di atas hambanya ya, artinya bukan jarak di atas seperti orang duduk, hamba ada di bawah, bukan itu, tetapi lebih kepada lebih kepada pangkat keluhurannya, keagungannya, dan lebih kepada posisinya. Wal maliku, adapun malik, raja itu fauqal mamluk, ada di bawah ya, yang dikuasai. Di bawah maksudnya ya, ada di atas. Malik itu, wal maliku, adapun sang raja itu fauqal mamluk, ada di bawah ada di atas para mamluk. Wa ghairu dzalik, dan lain dari itu semua contoh bisa dibuat. Mimma, dari sesuatu ya, yasbutu ya. Lah itu semua mimma dari sesuatu yasbutu yang bisa menetapkan al-kibriya, akan kebesaran. Maknanya seperti itu. Wayan fi, dan meniadakan, menafikan sama talhudusi, akan tanda-tanda sesuatu yang baru. Wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala itu alamu, yang jauh lebih memahami dan mengerti terhadap makna ayat ini. Walamma kana, dan ketika ada hijabur ruhi, hijabnya ruh, tutupnya ruh, anil ma'rifati, dari kenal Allah. Amron wa niyan, itu adalah sesuatu yang bersifat waham. Waham itu sifatnya adamian, yang sifatnya tidak ada. La hakikatan, yang tidak sejati adanya lahu bagi amr. Wa huwa, adapun amr itu mariduha ya, itu mariduha menjadi penyakitnya orang ya. Jadi waham penyakitnya orang, nggak akan waham bi ausofil basyariyati, dengan ditandai atau dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sebab falau sohat, andaikan benar ruh, la arafat, pasti akan mengenal ruh. Asyara telah memberikan isyarah ila zalika, kepada hal itu, bikauli, dengan dawuhnya musonef tentang sifat-sifat manusia. Saya ulangi, walamma kana hijabul ruh, ketika ruh ini terhijab dari kenal kepada Allah, terhijab oleh amron wahmian, oleh sesuatu yang bersifat waham, di mana waham itu adalah sifatnya adamiyat, sesuatu yang tiada ada. Sesuatu yang tidak ada itu artinya ada, tapi la haqiqatan lahu, adanya tidak ada sejati, hanya bayangan. Wa huwa, maka adapun amron itu mardua, itu mardua, itu maridua ya, menjadi penyakitnya ya, penyakitnya ruh, menjadi penyakitnya ruh, penyakitnya menjadi penyakitnya ruh, bi ausofil basyariyati, dengan sifat-sifat yang bersifat kemanusiaan.
Sebab kalau sohat andaikan sehat apa ruh, la rofat maka pasti akan mengenal, masih akan bisa menyaksikan apa ruh. Tentu yang dimaksudkan mengenal dan bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan kajian pada kata mutiara 33 ini bisa menjadi ilmu yang manfaat. Setelah itu kita akan teruskan nanti selanjutnya pada kata mutiara yang ke-34 dengan kaidah ukhruj min ausofi basyariyatika angkuli wasfin munakitin li ubudiyatika litakuna linidail haqqi mujiban wa min hadratihi qoriban. Insyaallah kita bisa lanjutkan kembali, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Wa akhirat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.